Perkenalkan, beta bernama Lucia Morsea. Beta dari mahasiswa dari Universitas Ambon. Di sini beta akan memberikan sedikit penyuluhan tentang penyakit asam urat. Tujuan penyuluhan ini agar ibu-ibu dan bapak-bapak tahu apa itu asam urat, penyebabnya apa, dan makanan apa saja yang dapat dikonsumsi atau mencegahnya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu asam urat. Asam urat adalah sisa pencernaan zat urin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Zat urin sendiri terdapat di setiap bahan makanan yang berasal dari makhluk hidup atau tumbuhan dan hewan. Ada juga nilai normal kadar asam urat. Pada laki-laki 3,4 sampai 7 mg per ml, kemudian pada wanita 2,4 sampai 5,7 mg per ml. Penyakit asam urat tinggi terjadi apabila kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal. Bagaimana sih asam urat itu dapat meningkat? Setiap orang memiliki zat asam urat di dalam darahnya. Normalnya asam urat akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui feses atau kotoran dan urin atau air kencing. Tetapi jika kita terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat urin, maka ginjal tidak mampu mengeluarkan asam urat, sehingga kadarnya akan meningkat di dalam darah. Asam urat yang berlebihan akan terkumpul pada persendian sehingga menyebabkan rasa nyeri atau bengkak. Kemudian bagaimana tanda-tanda dan gejalanya? Yang pertama, sendi terasa nyeri, terutama pada malam hari dan pagi hari. Sendi terasa ngilu, bahkan tampak bengkak dan meradang atau kemerahan. Kemudian nyeri sendi berulang kali pada jari kaki, jari tangan, tumit, lutut, siku, dan pergelangan tangan. Pada kasus yang parah, sendi akan mengalami nyeri hebat ketika bergerak. Kemudian, apa saja penyebab penyakit asam urat itu? Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, konsumsi makanan tinggi purin seperti bayam, kangkung, kubis, daun singkong, dan lain-lain. Kemudian konsumsi kafein dan alkohol, kemudian obesitas atau kegemukan, gangguan pengeluaran asam urat di ginjal, stres dan hipertensi, kelelahan dan cedera sendi, kemudian risiko tinggi di atas usia 40 tahun. Kemudian ada juga makanan yang tinggi purin. Makanan yang mengandung banyak zat purin dapat meningkatkan kadar asam urat antara lain yang pertama bayam, kangkung, kubis, daun singkong, daun pepaya, buncis, jamur. Kemudian emping atau melinjo, nanas, jeroan atau babat, usus, hati, paru, otak, kemudian lemak, kacang, makanan laut, daging, kerang, es krim, dan keju. Kemudian ada juga cara pencegahannya. Di sini yang pertama, hindari makanan dengan kadar purin tinggi. Kemudian yang kedua, hindari mengonsumsi alkohol dan minuman bersoda seperti sopi, bir, dan lain-lain. Kemudian hindari bekerja terlalu keras atau istirahat yang cukup. Lakukan pemeriksaan kadar asam urat secara berkala. Di sini yang perlu diperbanyak dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu minum air putih 8 gelas per hari, lakukan olahraga yang cukup dan teratur. Makan makanan yang mengandung kalium dan potasium atau mineral seperti kentang, pisang, alpukat, susu, dan lain-lain. Konsumsi karbohidrat kompleks seperti singkong rebus, ubi, roti gandum, beras merah, dan lain-lain. Kemudian konsumsi sayuran dan buah yang tinggi vitamin C seperti jeruk, stroberi,
buah naga, sawi putih, sawi hijau, tomat, dan lain-lain. Mungkin itu saja materi penyuluhan dari saya hari ini. Saya akan masuk di babak pertanyaan. Jika ibu-ibu memiliki pertanyaan, saya beri kesempatan. Beta mau tanya lagi tadi juga. Beta perkenalkan beta dulu dulu beta nama Ibu Wisi Talhaki. Apa perbedaan antara asam urat dengan rematik? Karena rasa yang beta karena rasa sakit yang beta rasakan hampir sama, yaitu nyeri pada sendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ulang kembali pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Wisi. Apa perbedaan antara asam urat dengan rematik? Karena rasa sakit yang dirasakan hampir sama, yaitu nyeri pada sendi. Jadi begini, mungkin dari gejalanya hampir sama, namun penyebabnya berbeda. Asam urat disebabkan oleh peningkatan kadar asam urat sehingga timbul deposit atau tumpukan kristal asam urat sehingga menyebabkan reaksi peradangan pada sendi. Sedangkan pada rematik merupakan suatu penyakit autoimun di mana dapat menyebabkan reaksi peradangan pada sendi. Memang terlihat sama-sama nyeri sendi, namun gejala pada setiap penyakitnya bisa berbeda. Karena berbeda penyebabnya, berbeda pula cara penanganan yang diberikan. Mungkin itu saja, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita. Kita sudah bertanya sebelumnya, perkenalkan kita punya nama Ibu Dewi Almarisea. Jadi kita punya pertanyaan begini, kira-kira asam urat itu akan paling rentan pada umur berapa tahun? Lalu apa benar? Itu tergantung makanan-makanan yang kita konsumsi. Jadi itu kita punya pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dewi untuk pertanyaannya. Pertanyaan Ibu Dewi adalah asam urat itu paling rentan pada umur berapa tahun dan apa benar itu tergantung konsumsi makanan. Secara epidemiologi, yang paling sering mengalami asam urat itu di usia 26 sampai 34 tahun. Referensi medis menyatakan faktor-faktor yang meningkatkan risiko asam urat adalah daging merah, makan jeroan, minuman beralkohol, penyandang hipertensi, dan orang yang mengalami obesitas. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita mau tanya saja Nona. Kalau macam perkenalkan diri loh, beta Bapak Pandem. Beta ini postur tubuh besar. Apakah gemuk begini atau rentan kenal asam urat ataukah bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa badan yang besar itu rentan sekali, apalagi umur 34 tahun ke atas itu lebih rentan sekali untuk terkena penyakit asam urat tersebut. Jadi bagi bapak-bapak dong yang badan besar itu harus mengonsumsi makanan yang bisa menurunkan badan atau diet seperti itu. Mungkin itu saja. Apakah ada yang lain dari ibu? Ya, silakan. Ya, kadang kibanya. Oh, makanya ini segala asam uratnya dia pun tingginya berapa sampai bisa dapat dia penyakit yang lain lagi. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi di sini ada nilai normal dari asam urat. Kalau bagi untuk wanita itu 2,4 sampai 5,7 mg per dl. Jadi kalau sampai itu lebih di atas normal itu lebih baik langsung segera periksa ke rumah sakit agar supaya dapat tindakan lebih lanjut. Mungkin itu saja. Apakah masih ada lagi? Ada. Yang ada Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan untuk mencegah asam urat? Karena kadang-kadang katong ini gak lojol aja, katong makan sabarang, ya mungkin orang bisa jelaskan pak katong apa yang sembuh katong makan, apa yang mungkin katong bisa ya katong mulai nona, katong kaki jo sakit lah. Ya, makanya itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi makanan yang harus dicegah itu kalau untuk sayuran itu bayam, kangkung, kubis, daun singkong, daun pepaya, buncis, jamur. Kemudian kalau buah itu nanas juga bisa lagi. Habis itu jeroan, itu seperti hati sapi, paru-paru, usus, dan babat. Kemudian lemak hewan itu juga bisa menyebabkan asam urat. Makan kacang, makanan laut, daging, kerang, es krim, dan keju itu juga bisa menyebabkan asam urat. Kemudian minum air putih sebanyak 8 gelas itu tuh sudah bisa mengurangi asam urat. Kemudian lakukan olahraga yang cukup dan teratur, makan makanan yang mengandung kalium. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah ibu bapak masih mempunyai pertanyaan? Saya persilakan. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mau ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah meluangkan waktu untuk saya memberikan penyuluhan kepada ibu bapak. Sekali lagi saya meminta terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom.